Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Siber Muhammadiyah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Dan berjumpa lagi bersama dengan saya, Amalina Nur Arifah, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Nah, minggu ini kita sudah masuk ke sesi ketiga perkuliahan dengan materi akuntansi zakat. Nah, pada sesi ketiga ini, capaian pembelajaran umumnya diharapkan mahasiswa ini mampu menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang akuntansi secara spesifik. Dan untuk capaian pembelajaran khususnya ini, mahasiswa mampu menganalisis transaksi syariah untuk lembaga zakat pada khususnya. Nah, pada sesi ketiga ini berisi persepsi akuntansi zakat. Materi intinya adalah akuntansi zakat, refleksi, dan penugasan. Nah, selanjutnya pada materi inti akan membahas tentang PSAK nomor 109, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, serta laporan keuangan zakat itu sendiri. Nah, selanjutnya, apakah sekarang mahasiswa ini mengetahui apakah perbedaan zakat, infak, dan sedekah itu sama ataukah berbeda begitu ya? Nah, coba kita ulas lebih lanjut tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, zakat ini menurut PSAK nomor 109, zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariahnya untuk diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya, atau disebut juga dengan mustahik. Nah, untuk menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, ini zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sekarang sebelum masuk ke dalam materi intinya, saya ingin tanya dulu nih ke seluruh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Siber Muhammadiyah. Kalian tahu nggak sih perbedaan dari zakat, infak, dan sedekah? Atau menurut kalian sama saja zakat, infak, dan sedekah? Nah, kita harus ulas lebih lanjut lagi nih tentang zakat, infak, dan sedekah. Meluruskan persepsi kita nih, apakah zakat, sedekah, infak itu sama ataupun berbeda? Nah, kita coba bahas dulu tentang zakat. Zakat ini menurut PSAK nomor 109, zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahik. Dan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Oke, itu adalah tentang zakat. Kita akan beralih ke infak. Nah, infak ini menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, ini infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha yang di luar zakat itu untuk kemaslahatan umum. Nah, sekarang adalah kita beralih ke sedekah. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, sedekah ini adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan yang ada di luar zakat itu untuk kemaslahatan umum. Nah, untuk kepentingan akuntansi sendiri, ternyata sedekah dan infak ini sama, baik untuk diperuntukkan untuk penggunaannya secara langsung maupun tidak. Sifat zakat ini adalah wajib dikenakan untuk seseorang atau badan hukum suatu entitas yang beragama Islam yang sudah terakumulasi untuk mereka yang hartanya sudah memenuhi hisab ataupun haul. Nah, sedangkan di sini infak dan sedekah ini adalah sunnah, di mana setiap hamba-hambanya yang beragama Islam ini bersifat sukarelawan yang digunakan untuk mewujudkan ketakwaan atau kecintaan seluruh hamba-hambanya itu terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, begitu. Nah, selanjutnya adalah tentang pengakuan dan pengukuran PSAK nomor 109. Nah, pada akuntansi untuk zakat ini, penerima zakat ini diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Nah, apabila jika diterima dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, ini akan sebesar nilai wajar asetnya. Nah, penentuan pada nilai wajar asetnya sendiri dalam non-kas ini diterima dengan menggunakan harga pasarnya. Nah, jika harga pasar ini tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan tentunya.
Dan selanjutnya adalah jika muzaki ini menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakatnya melalui amil, nah maka aset zakat yang diterima ini seluruhnya akan diakui sebagai dana zakat yang tidak ada bagiannya untuk amil. Alias zakat ini akan diterima dan amil dapat menerima atas kegiatan penyaluran zakatnya. Baik, selanjutnya adalah tentang pengakuan dan pengukuran zakat sesuai dengan PSAK 109. Dan penerimaan zakat yang diakui pada saat kas atau aset non-kas ini diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Nah, jika diterima dalam bentuk kas, nah ini diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas ini sebesar nilai wajar asetnya. Nah, penentuan nilai wajar aset non-kas ini biasanya diterima menggunakan harga pasar. Tetapi jika harga pasarnya tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK yang relevan. Nah, selanjutnya ini adalah jika muzaki ini menentukan langsung mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, nah maka aset zakat yang diterima ini seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada hubungannya dengan amil. Dan atas zakat yang diterima atau amil ini sebagai penerima atas kegiatan penyalur zakat. Gitu ya. Dan selanjutnya adalah penurunan nilai aset zakat ini diakui sebagai pengurangan dana zakat jika dan apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil atau juga kerugian atas pendanaan untuk amil. Ini jika disebabkan oleh kelalaian amil begitu. Nah, selanjutnya adalah zakat ini apabila disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik. Nah, ini termasuk jika zakat tersebut disalurkan kepada amil. Nah, ini sebesar yang pertama adalah jumlah yang diberikan jika pemberian ini dilakukan dalam bentuk kas, jumlah tercatat dan juga pemberian yang dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya ini amil berhak juga mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasionalannya dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur zakat itu sendiri. Dan selanjutnya adalah beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Dan zakat ini dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Nah, apabila zakat ini disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran. Dan bagi amil yang menerima, ini akan diakui sebagai liabilitas atau hutang penyaluran. Dan selanjutnya adalah dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pengelolaan aset tetap ini biasanya diakui dengan dua metode. Yang pertama adalah penyaluran zakat ini secara keseluruhan. Jika aset tetapnya ini diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil. Yang kedua adalah metode penyaluran secara bertahap. Ini diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakatnya, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti juga penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik ataupun non-amil. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan penyaluran untuk amil dan mustahik ini seperti presentase pembagian, alasan pembagian dan kebijakannya, serta metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima asetnya berupa aset non-kas gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan keuangan zakat. Nah, laporan keuangan zakat ini ada 5. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Nah, neraca ini menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, dengan melihat neraca ini akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan pada suatu entitas. Dengan demikian, neraca ini sangat penting sekali bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Dengan melihat neraca ini, pihak yang berkepentingan akan menentukan nilai dari suatu entitas. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana ini perannya sama seperti dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, sebutan laporan perubahan dana ini karena laporannya ini terbagi atau di dalamnya berisi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat serta berbagai penerimaan dan pada penggunaan dana amil serta dana non-halalnya. Khususnya untuk penyaluran dana ini menyajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahik sesuai dengan ketentuan syariahnya. Nah, laporan perubahan dana ini biasanya amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak dan sedekah,
serta ada dana amil dan juga ada dana non-halal. Penyajian laporan perubahan dana ini mencakup seluruhnya tidak terbatas pada pos-pos PSAK 109 tahun 2008 yang berisi tentang penerimaan dana zakat, bagian dana zakat, bagian amil, penyaluran dana zakat, entitas emil lain, dan juga mustahik lainnya. Selanjutnya adalah laporan perubahan aset. Nah, laporan perubahan aset kelolaan ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik itu aset lancar maupun yang tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode berjalan. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ini akan saya ulas satu persatu. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, di mana ini menggambarkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi yang merupakan indikator menentukan apakah operasinya dalam organisasi ini dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dan selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi, yaitu mencerminkan adanya kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendanaan dan arus kas di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah arus kas aktivitas pendanaan, yang dimana ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan pada jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang ini merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta menjelaskan pos-pos laporan keuangan dan informasi yang penting lainnya. Biasanya amil ini akan menyajikan catatan laporan atas keuangan sesuai dengan PSAK nomor 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Dan untuk selanjutnya akan ada penugasan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi, yaitu seluruh mahasiswa-mahasiswi diharapkan untuk mencari contoh laporan keuangan perusahaan yang membayar dan melakukan pelaporan zakat, atau boleh juga mencari laporan keuangan Basnas di tahun 2002. Nanti kumpulkan tugas tersebut pada laman tugas di sesi ketiga LMS. Batas pengumpulannya Sabtu depan, tanggal 24 Juni pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi keempat, itu akan membahas tentang materi infak dan sodakoh. Ini akan menjabarkan prinsip dasar infak dan sodakoh, bagaimana perhitungannya serta penerapannya di kalangan internal, begitu ya. Serta saya ingin mengingatkan kembali bagi seluruh mahasiswa untuk selalu aktif dalam setiap sesi perkuliahan, menjawab diskusi, kuis, serta melakukan absensi di LMS. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan sekali mahasiswa-mahasiswi untuk bisa melakukan atau untuk bisa melemparkan pertanyaan melalui email, melalui via room chat LMS, atau bisa melalui nomor pribadi saya, melalui WhatsApp begitu. Nah, kuliah pada siang hari ini saya cukupkan. Kita berjumpa lagi di sesi keempat pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.